Topik ke-13, Rahasia Dagang, dosen pengampu Bapak Arif Rahman, SHMH, saya Eva Fitri, dengan nomor induk mahasiswa 2005-10-131. Rahasia dagang adalah suatu informasi yang tidak diketahui oleh umum, di mana ada di bidang teknologi, bisnis yang mempunyai nilai-nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Di dalam lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, metode informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum selayaknya. Di dalam dagang adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, yaitu yang pertama, jika seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang dalam mengingkari kesepakatan atau mengingkari sebuah kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Itu bentuk pelanggaran oleh rahasia dagang itu sendiri, yang pertama. Yang kedua, adanya seseorang yang memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam rahasia dagang, adanya subjek atau pelaku hukum rahasia dagang, yaitu seseorang yang memiliki kewenangan hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban. Di dalam melakukan suatu tindakan hukum, sumber hukum atau subjek hukum ini sendiri memiliki kewenangan, yaitu wewenang untuk memiliki hak atau res before dan wewenang untuk menjalankan atau melakukan tindakan hukum dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Di dalam rahasia dagang, adanya hak atas rahasia dagang tersebut yang dilindungi berdasarkan dua sistem, yaitu perlindungan hukum dalam hak kekayaan intelektual, yaitu first to file system dan first to use system. Yang pertama, perlindungan first to use system, di mana sistem deklaratif, yaitu menitik beratkan pada suatu penggunaan pertama, siapa yang pertama kali menggunakan merek tersebut yang dianggap menurut hukum berhak atas merek tersebut. Yang kedua, sistem perlindungan hukum first to file system, di mana adanya sistem konstitutif, yaitu siapapun baik perseorangan ataupun badan hukum yang kali pertama mendaftarkan suatu merek untuk kelas atau jasa tertentu dianggap sebagai pemilik atas hak merek yang bersangkutan atas merek tersebut. Di dalam sebuah hukum, adanya perlindungan hukum rahasia dagang terhadap rahasia dagang yang diberikan oleh negara melalui Undang-Undang Rahasia Dagang. Pengaturan perlindungan dapat dilakukan dengan gugatan perdata maupun pidana umum. Undang-undang ini mengatur bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pihak lain yang dapat dituntut sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Rahasia Dagang dan pasal 14 Undang-Undang Rahasia Dagang dengan mempertahankan pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang. Di dalam kasus dan analisis terdapat syarat analisis, yaitu di dalam untuk menjamin kepastian hukum pemilik rahasia dagang berupa metode pembuatan barang dalam Undang-Undang Rahasia Dagang perlu dilakukan pembaruan mengenai siapa pemilik rahasia dagang tersebut yang dimaksud dalam Undang-Undang Rahasia Dagang. Saat ini pemilik rahasia dagang adalah siapapun yang menggunakan rahasia dagang yang pertama kali first to use system. Sedangkan hal tersebut kurang efektif dikarenakan sangat sulit dibuktikan siapa yang menggunakan rahasia dagang tersebut untuk pertama kali. Yang pertama, adanya hal tersebut perlu diperbarui dengan first to file system. Jadi siapapun yang mendaftarkan rahasia dagang berupa metode pembuatan barang pertama kali adalah pemilik sah dari rahasia dagang tersebut. Yang kedua, untuk lebih memberikan perlindungan kepada pemilik atau pemegang rahasia dagang, maka perlu ada tindakan yang tegas dan penegakan hukum kepada para pelanggar rahasia dagang agar dapat memberikan efek jerah. Baiklah, itulah yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.